Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini saya ingin membahas untuk mutual holding ketika saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lainnya. Beda ya, kalau yang video sebelumnya atau materi sebelumnya adalah perusahaan anak memiliki saham di induk. Tapi kalau di sini adalah saham anak memiliki saham anak perusahaan lainnya. Di mana untuk saham anak yang dimiliki oleh perusahaan anak lainnya nantinya tidak akan diberlakukan sebagai treasury stock. Jadi nggak akan ada muncul akun treasury stock di laporan konsolidasi nantinya, karena nantinya investasi tersebut akan dieliminasi bersamaan dengan eliminasi akun ekuitas yang saham dimilikinya. Perhitungan NCI expense dilakukan dengan formula seperti metode konvensional, tetapi tidak adanya constructive retirement seperti dalam materi saham induk yang dibeli oleh anak. Nah, di sini kita bisa lihat dulu contoh soalnya. Di sini ada PTP memiliki 80% saham S dan S memiliki 70% saham T dan T memiliki 10% saham S. Nah, bisa kita lihat di sini. Maka nantinya di sini secara detail ketika P membeli saham 80% saham S pada tanggal 2 Januari 2016 senilai 260.000. Saat itu stockholder equity terdiri dari capital stock 200.000 dan return net earning 125.000. Fair value dan book value net asset sama. Jadi nggak ada kelebihan antara selisih cost dengan fair value ya di sini ya. Terus di sini S membeli 70% saham T pada tanggal 2 Januari 2016 senilai 105.000. Saat itu capital stock adalah 100.000 dan return net earning adalah 40.000. Fair value dan book value net asset sama, tapi di sini ada selisih cost antara dengan fair value dialokasikan ke goodwill sebesar 10.000. Nah, yang terakhir di sini ada informasi berkaitan dengan T membeli 10% saham S pada tanggal 3 Januari 2016 senilai 32.500. Saat itu stockholder equity S terdiri dari capital stock 200.000 dan return net earning 125.000. Jadi di sini tahunnya sama ya, 2016 semua. Dengan kata lain, nanti nggak akan ada muncul kenaikan dari nilai investasi karena di sini belum ketahuan nilai investasinya berapa yang akan naik, karena di sini tahunnya sama. Nah, kita bisa lihat dulu di sini di mana tahun 2016 nanti melaporkan aset masing-masing adalah melaporkan laba masing-masing adalah sebagai berikut. Di sini ada net income from spread operation, P adalah 112.000, S adalah 51.000, T adalah 40.000, sehingga totalnya adalah 203.000. Sedangkan dividennya adalah masing-masing P 50.000, S 30.000, T 20.000 dan totalnya adalah nanti 100.000. Dimana untuk mencari net income masing-masing tersebut kita harus menghitung dengan formula seperti formula yang di video sebelumnya, yaitu kita mencari dengan metode substitusi nantinya dengan perhitungan matematis. P sama dengan 112.000 ini adalah tadi net income ditambah dengan 0,8% adalah kepemilikan di S. S adalah 51.000 plus 0,7 adalah kepemilikan di T atau 70%. T adalah 40.000 plus 10% atau 0,1 adalah kepemilikan di S, sehingga nantinya kita masukkan di rumus, yaitu S sama dengan 51.000 plus 0,7 dikali dengan 40.000 plus 0,1 S nih ya. Maka nanti menghasilkan 51.000 plus 28.000 plus 0,07 S. Maka nilai S adalah di sini 0,93 itu didapat dengan cara S dikurangi 0,07 hasilnya 0,93 S sama dengan 79.000. Nanti S adalah 84.946, yaitu dapat 79.000 dibagi dengan 0,93. Maka nantinya si P tinggal dimasukin saja ke rumusnya. P sama dengan 112.000 plus 0,8 dikali dengan 84.946 sama dengan 179.957. Sedangkan yang T-nya adalah nanti 40.000 plus 0,1 dikali dengan 946 hasilnya adalah 48.495, sehingga nanti ketahuan NCI expense si S adalah 0,1 dikali dengan 84.946, sedangkan NCI expense di T adalah 0,3 dikali dengan 48.495, hasilnya adalah 14.548. Jadi ini untuk perhitungan matematis saya rasa nggak ada yang mau ditanya ya, maksudnya nggak sulit untuk perhitungan matematis untuk mencari NCI dan total net income yang dimiliki si P, T dan S. Nah,
Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana ketika tadinya perusahaan anak memiliki perusahaan saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lainnya dengan menggunakan cost method, di mana dengan menggunakan cost method nanti akan tampak kertas kerja sebagai berikut. Nah, kertas kerja ini nanti saya akan jelaskan di penjelasan di jurnal eliminasi dan penyesuaiannya. Kita langsung saja masuk ke jurnal eliminasi dan jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Yang pertama yang wajib kita lakukan jurnal eliminasi adalah terkait dengan mengeliminasi akun income yang diterima dari S sebesar 80% dikali dengan 30.000, di mana 30.000 adalah dividen yang dibagikan si S. Nah, maka nanti dividen yang dibagikan si S karena si P memiliki 80%, maka hasilnya adalah 24.000. Jurnalnya adalah dividen income pada dividen S. Terus yang kedua, di sini ada dividen S sebesar 14.000 yang didapat dengan cara karena kepemilikan si S terhadap T adalah 70%, maka 20.000 adalah pembagian dividen si T, maka 14.000 70% dikali dengan 20.000. Maka dividen income S pada dividen T-nya di sini harus eliminasi, maka 14.000. Terus di sini ada mengeliminasi dividen income from T dari si S karena tadi kita tahu anak perusahaan memiliki saham di anak perusahaan lainnya. Sehingga dengan kata lain si T di sini dari si S adalah 10% dikali dengan 30.000. 30.000 tadi adalah pembagian dividen si S, maka menghasilkan 3.000. Untuk yang poin D, kita bisa lihat di sini ini untuk mencatat non controlling interest expense CS dengan perhitungan dengan formula yang tadi ya. Jadi NCI expense formulanya tadi yang di atas pada dividen dan NCI as ending sebesar 5.495. Ini saya rasa cukup mengerti untuk bagaimana cara menjurnal NCI expense. Nah, yang kedua, yang di sini untuk mencatat non controlling interest T dari perhitungan formula. Tadi kita tahu ya, NCIC expense T adalah 30% dikali dengan yang tadi yang di atas yang kita sudah hitung dengan formula yang di atas tadi yang ini 48.945 menghasilkan 14.000 sekian. Maka nanti untuk NCI expense T 14.548 pada dividen dan NCI T ending. Nah, ini dividennya adalah tadi 6.000 didapat dengan cara kepemilikan tadi kan 30% berarti selisihnya 30% dikali dengan 20.000 adalah dividen dibagikan 30% adalah dividen yang dimiliki sama si T, maka 6.000. Nah, terus yang untuk yang poin F ini untuk mengeliminasi akun reciprocal investment in T dengan ekuitas T dan untuk memunculkan goodwill. Tadi kita tahu ya si S membeli si T dengan harga 105 dengan adanya goodwill 10.000, maka nanti capital stoknya adalah 100.000 plus return earning. Ini ada di soal ya, 100.000 plus return earning 10.000 dan goodwill itu ada di soal, dan investment in T juga ada di soal 105, sehingga nanti NCI T beginning memunculkan itu 45.000. Terus yang untuk poin G di sini ada capital stock sebesar 200.000 dan return earning ini juga ada di soal. Kita bisa tahu di mana investment in P di kertas kerja itu adalah dia belinya adalah 260.000, sedangkan untuk investment in S karena si T membeli si S adalah 10%, maka 32.000. Tinggal kalian masukkan di jurnal eliminasi, dikurangkan tadi ya. Investment in S menjadi 32.000 dan NCI S beginning 32.500. Nah, ini bedanya ketika dia belinya dalam 1 tahun berurutan ya. Tapi nanti juga ketika ada soal seperti yang di modul yang saya bagikan ke kalian, di sini ketika dibelinya itu beda nih. Misalkan P membeli 80% saham S pada tanggal 2 Januari, terus S membeli 70% 1 tahun kemudian 2 Januari 2015. Nah, ini 1 tahun kemudian. Terus di T juga membeli saham S hampir 1 tahun juga ya, atau 12 bulan kurang lah ya. Nah, di mana di sini berarti kita ada kenaikan atas investasi dari tahun ke tahun. Berarti di sini ada kenaikan investasi si P terhadap S. Nah, itu berarti nanti kita harus melakukan jurnal berkaitan dengan adanya kenaikan investasi. Kalau kita langsung saja, nanti perbedaannya cuma terletak di sini nih. Ada penjelasan jurnal berkaitan dengan investment in T dan return earning, karena untuk mencatat kenaikan investasi T dari tangan pembelian sampai dengan pembelian investasi di awal tahun ini 2016 ya, karena tadi kan awal tahunnya 2016 nih ya.
Terus di sini juga ada kenaikan investasi S dari tanggal pembelian sampai dengan investasi di awal tahun. Jadi perbedaannya cuma di situ nih. Ketika belinya tersebut tidak di tahun yang sama. Saya rasa cukup untuk materi saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lainnya. Silakan tinggalkan komentar ketika kalian ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.